Untuk Ambigo sendiri pribadi karena kita buat produk, sebenarnya kita punya kapasitas untuk menerima harga porang jauh lebih tinggi daripada pasaran pada umumnya yang ekspor. Kita pun cuman base-nya adalah satu. Kalau menurut saya dari pengalaman kerja, petani itu harus sudah bisa berpikir menghasilkan porang dengan harga Rp6.000. Base-nya ya, saya hanya ngomong base-nya saja. Rp6.000 itu base, jadi Rp6.000 itu harus sudah bisa untung petani. Jadi harus memilih bibit yang benar-benar bisa untung dengan harga Rp6.000, bercocok tanam dengan gimana caranya biar bisa untung dengan Rp6.000, terus tidak berlebihan memberikan pupuk atau apa atau invest yang aneh-aneh sampai harganya melebihi Rp6.000. Jadi harus base dengan Rp6.000. Jadi nanti kalau misalnya sekarang kayak contohnya kita tahun 2021 ini kita pertama kali beli dengan harga Rp8.000, itu sudah plusnya lagi, sudah plus untuk petani sendiri. Terus kedua, orang itu tergantung kita untuk produksi kan tergantung dari rendemen tepung yang kita buat. Rendemen tepung itu akan naik di musim kemarau. Di musim kemarau atau musim hujannya turun sedikit, rendemen itu akan meningkat. Jadi kira-kira misalnya kalau menurut saya kayak dari pekerja industri porang ini atau pekerjaan pribadi, kita semua sih adil gitu pada dasarnya. Kalau misalnya kita mulai di bulan 2 di musim hujan, kita tidak akan berani beli harga ubi yang sangat tinggi karena bisa dibilang rendemen ubi itu sangat rendah. Jadi kayak tahun ini kita misalnya mulai dari 8.000. Nanti kalau kira-kira di bulan 6, bulan 7, bulan 8 di mana hujan sudah mulai menurun, ya harga ubi bisa naik sampai mungkin bisa kita naikkan sampai 10.000, bahkan sampai 11.000 pernah. Cuman kenapa saya bilang harga 15.000 terlalu murah? Kemarin saya cerita bilang dari ubi porang 1 kilo, kita hanya bisa menghasilkan pure glukomanan powder itu cuma 40 gram. 45 gram sampai 46 gram itu yang Ambigo dapat security 85%, kita itu 46 sampai 45 gram. Itu kemampuan Indonesia saat ini seperti itu. Jangan kalau saya di Jepang, ubinya di Jepang dari 1 kilo ubi itu bisa menghasilkan 100 gram sampai 110 gram. Harganya ubinya di Jepang itu sekarang mungkin paling kata mahal ya, paling murah itu sudah 30.000. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya harga ubinya Indonesia mencapai 15.000 bahkan 12.000 yang meragukan atau apa, terus rendemen tepungnya mereka hanya bisa menghasilkan 45 gram. Saya mendingan impor dari Jepang, dari perusahaan saya. Ya. Mereka bisa menghasilkan ubi yang lebih bagus, kualitas tepung yang lebih bagus, dan harga yang lebih bersaing. Jadi saya bilang Indonesia itu bisa bersaing, tapi jangan terlalu hura-hura dulu. Indonesia misalnya masa depan kepingin menjual ubi harga 15.000. Saya ada ide Indonesia bisa jual beli harga ubi 15.000, tapi itu perlu ada develop yang khusus. Jadi kita bisa membuat ubi di mana rendemennya bisa rendemen ubi ke tepung glukomanan itu bisa mencapai lebih dari 7%. Kalau ubinya bisa persentase tepungnya bisa 7%, mungkin kita bisa bersaing dengan harga misalnya di atas 10.000 dan lain-lain, itu masih masuk akal. Tapi kalau sekarang model kayak keadaan sekarang, petani misalnya mau jual dengan harga 15.000 atau apa, saya mendingan impor saja. Jauh lebih murah harganya. Johan sampaikan itu merupakan kekhawatiran kita sebagai istilahnya hulu daripada industri ini. Kita takut dengan euforia yang ada di Indonesia, semua berbondong-bondong tanam porang, karena belajarnya dari sosial media, diberi ekspektasi harga yang itu bahkan tidak kualitasnya nggak ngikutin, harganya doang yang tinggi. Akibatnya apa? Kita dari PT APK maupun Pak Johan dari PT Ambigo, ini kan Indonesia lagi campaign untuk produk-produk olahan porang. Kalau kita nggak dikasihkan senjata dengan harga yang kompetitif, gimana kita bisa bersaing di market? Karena kuantitinya kita masih jauh di belakang negara-negara lain seperti Cina, terutama yang menguasai sekian banyak bahan baku. Kita kan masih dalam proses pengembangan. Mereka secara budidaya sendiri sudah jauh lebih advance. Secara industri benar-benar sudah maju. Kita senang petani-petani bisa bertumbuh kembang dan meluas dan merata di seluruh Indonesia. Kita happy.
Tapi kalau ini kita tidak diberikan harga yang kompetitif untuk kita bisa bersaing di produk jadinya kita, bagaimana kita bisa memajukan, ini kan efek domino. Kalau kita merasa berat dan harganya kita mahal, dengan kualitasnya kita yang konotasinya bisa-bisa jauh lebih di bawah daripada negara-negara lain, ini membahayakan petani sendiri gitu loh kalau seandainya kita gagal membuat terobosan-terobosan baru dalam dunia konjek. Nah, ya kalau kita bicara masalah harga, kaitannya itu terlalu luas ya, karena ada aransemen kualitas juga, ada juga dengan pasaran di dunia seperti apa, terlalu banyak faktor kalau mau menjelaskan itu. Tapi selama masyarakat bisa mematok dengan harga 6.000, selebihnya itu untung kalian, saya kira itu cukup fair untuk setiap lini bisnis yang ada di Indonesia. Saya sampaikan harga secara general, seperti itu tambahan dari saya.